bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathia Lifatunisa Logojali dengan NIM 233144185 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya dari kelas BKI 4E. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi inter dan antarpersonal. Apa itu konsep dasar komunikasi inter dan antarpersonal itu? Oke, yang pertama itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita. Ia meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Perlu digarisbawahi, pengertian komunikasi interpersonal adalah pemberian makna seseorang terhadap suatu atau peristiwa yang terjadi di hadapannya dan di lingkungannya. Jika ia disederhanakan adalah bagaimana seseorang memahami dan memaknai sesuatu. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Ini merupakan dialog internal dan bahkan dapat terjadi saat bersama dengan seseorang lain sekalipun. Contohnya, ketika Anda bersama seorang, apa yang Anda pikirkan? Termasuk dengan komunikasi interpersonal. Pada komunikasi interpersonal, seringkali mempelajari peran kognisi dalam perilaku manusia. Dalam konteks ini biasanya dilakukan berulang-ulang daripada dengan komunikasi lainnya. Uniknya lagi, komunikasi interpersonal mencakup di mana kita bisa membayangkan, melamun, persepsikan, dan komunikasi interpersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi. Maka seseorang itu perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah es krim di sebuah toko, Anda melihat ada banyak pilihan rasa es krim toko tersebut. Kemudian Anda berpikir untuk memutuskan rasa seperti apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin mencoba rasa baru atau membeli rasa favorit Anda, maupun berdialog dengan diri sendiri yang menunjukkan bahwa kita mampu mengenal dan memahami diri kita. Dengan begitu kita dapat belajar bagaimana kita bisa mengamati dan memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan. Kedua itu komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal atau selalu juga disebut dengan komunikasi antarpribadi merupakan bagian dari komunikasi secara umum. Muhammad mengemukakan pandangannya tentang komunikasi antarpersonal, yaitu komunikasi antarpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seorang dengan paling kurangnya seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui. Balikannya, menurut Permana yang dikutip oleh Purwanto, komunikasi antarpersonal adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain atau pihak lain. Menurut pemahaman seperti ini, komunikasi dikaitkan dengan pertukaran informasi yang bermakna dan harus membawa hasil di antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi antara personal menghendaki informasi atau pesan dapat tersampaikan, dan hubungannya di antara orang yang berkomunikasi
dapat terjalin. Joseph DeVito pada 1989 mengartikan komunikasi antar pribadi ini sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang-orang. Wirianto pada tahun 2004, komunikasi antarpersonal akan tercipta dengan harapan bila setidaknya dapat memerhatikan hal-hal berikut, seperti komunikasi antarpersonal hadir sebagai salah satu pendekatan dalam menghapus ganjalan-ganjalan itu semua, tentunya bila dilakukan dengan cara yang pertama itu saling percaya, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling terbuka. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa belajar bersama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.